Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Informatika. Oke, kali ini saya bakal menjelaskan mengenai tools-tools yang fungsi-fungsi tools-tools yang ada pada CorelDRAW. Oke, untuk tools yang pertama yaitu kita menggunakan Smooth Tool. Caranya pertama nih, kita gunakan sebuah objek dulu nih. Smooth tool ini fungsinya untuk menghaluskan sudut-sudut yang tajam pada sebuah objek. Oke, coba perhatikan, kalian lihat. Di sini untuk settingannya, di belah sebagian sini untuk settingannya, untuk lebih kecil, kecil dari sebuah lingkaran ini. Lalu untuk bagian ini untuk lengkungannya mau berapa derajat. Oke, kita coba buat perbandingan dengan ukuran 0,8 inch dengan sebetulnya ini ukuran satu. Kita klik kiri lalu sorot. Kita zoom. Ini agak lengkung, tapi berbeda dengan ketika kita ini perbesar menjadi 100. Kita sorot yang mau dengunginnya, sorot. Ini menjadi lebih halus atau lebih lengkung. Nah, teman-teman nih, seandainya nih teman-teman ini kan di bawah nih, teman-teman bisa atur mau segimana nih. Teman-teman pasnya misalnya tuh teman-teman mau pasnya 50%, 50%, 50%. Kayak 50%, kalau teman-teman bisa klik di sini 50%, teman bisa enter, sorot, enter. Ini dengan titik lengkung atau menghaluskan sebesar 50. Oke ya teman-teman. Ya, untuk tools selanjutnya kita bakal mencoba untuk tentang smear tool. Oke, teman-teman, pertama kita lihat dulu ya objeknya ya, biar lebih jelas ya. Kita buat objek dulu kayak gini. Nah, kita kasih warna. Nih, fungsi Smart Tool artinya kita bisa menarik objeknya seperti keinginan kita. Contoh, kita klik objeknya, kita geser. Oke, gini ya. Nah, di sini kita bisa buat lebih kencang juga, lebih tinggi juga. Lalu ininya bisa kita besarkan menjadi 2, misalnya menjadi 2, ini ya teman-teman ya. Kita klik sorot, klik sorot, klik sorot. Oke, ini namanya Smart Tool. Sedangkan untuk Point Smooth Tool, kita artinya ini lebih tajam. Kalau ini kan lebih lengkung nih, lebih lebih smooth nih. Kalau ini menjadi lebih tajam. Ini perbedaan dari ada dua tools ya. Yang pertama Smooth Smear, yang kedua adalah Point Smear gitu ya. Poin-poinnya kita sorot. Kak, bagaimana kalau seandainya objek lingkaran? Bisa juga nih, kita buat sebuah objek lingkaran kayak gini. Kita kasih warna, kita kasih warna seperti ini. Kita gunakan smear tool, kita gunakan yang smooth smear, sorot hasilnya. Kalau menggunakan namanya point smear, artinya kita hasilnya kayak gini. Ini terlihat jelas perbedaannya teman-teman ya. Oke. Ya, selanjutnya teman-teman kita bakal melanjutkan yaitu mengenai objek namanya twirl tool. Oke, teman nih kita buat objek dulu. Kita buat objek dulu nih ya, senggol seperti biasa. Oke, twirl tool fungsinya ini untuk membuat efek itu garis itu berputar. Contoh nih ya, kita buat objek ini, kita sorot ujung garisnya, kita klik tekan, lalu klik kiri tekan. Oke, kiri tekan. Oke, kiri tekan. Ini adalah twirl tool. Jadi ujung-ujungnya ini mengikuti ya teman-teman ya. Oke, kita kasih warna nih, kita kasih warna. Oke, salah satu penerapannya teman-teman kita coba kita buat sebuah nih. Pertama kita buat lingkaran dulu nih. Kita buat lingkaran dulu. Buat pisinnya dulu deh. Kalau saya bilangnya, buat pisinnya dulu. Lalu kita buat lagi nih. Kita buat pisinnya lagi di sebelah sini. Oke, kita pisahkan dulu ya. Sebelah sininya kita pisahin dulu ya. Terusin dulu. Oke, sini kita lihat dulu. Kita pisahin dulu. Ini ukurannya udah pas belum? Oke, belum. Kalau belum pas kita geser. Kira-kira pas? Oke. Lalu kita buat sebuah namanya reticle tool.
Untuk motor tekan tool seperti biasa kayak kemarin. Nah, beres. Kita gunakan namanya smooth tool. Oke, ada smooth tool. Kita buat smooth tool. Oke. Jadi lebih bulat ya. Tapi yang ini saya nggak mau jadi bulat ya. Oke, kalau kita rotasikan. Rotasikan. Contoh kayak gini. Oke nih, ini kan depan ini. Oke, yang sebelah sini kita kasih warna krem. Kita klik objek yang sebelah sini. Coba klik, nah, klik sini. Oke, itu sebentar ya. Nah, teman-teman selain di sebelah sini teman-teman bisa kasih warna, teman-teman juga bisa klik objek yang di sini yang kalau saya bilang ember tumpah. Oke. Klik sebelah sini. Lalu kita pilih warna yang sesuai nih. Contoh saya buat warnanya agak krem deh. Oke, agak krem dikit. Kita lihat previewnya. Oke, warnanya. Nih, kalau tidak sesuai, teman-teman bisa sesuaikan di sini. Ini kayak gimana? Oke, seperti inilah ya. Oke, sebelah sini juga kita buat agak krem dikit, warnanya ya sama juga. Oh ya ini ada. Oke, atau teman-teman bisa buat warnanya seperti ini. Ini seperti ini. Terserah teman-teman mau warnanya seperti apa, teman-teman bisa atur-atur ya. Oke, ini adalah cangkirnya nih. Ini kan bagiannya harusnya di belakang nih teman-teman nih ya. Teman-teman klik kanan, order, back layer. Oke, kayak gini. Kita sorot, kita klik kanan, lalu kita grup. Atau teman-teman bisa gunakan sorot dulu objeknya, sorot dulu objeknya, lalu kontrol CTRL G, share ke sini. Oh terlalu besar, teman-teman tinggal kecilkan saja. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi rencananya itu sebelah sini adalah visinnya, sebelah sini adalah visinnya, dan di sini adalah sebuah gelasnya. Oke, lalu selanjutnya kita buat nih satu, kita buat sebuah objek yang di tengah ini untuk kopinya. Objeknya yang ini buat kopinya, kita kasih warna coklat. Yang satu lagi kita kasih warna lagi. Ini enggak. Oke, ke sini. Nah, yang satu lagi kita kasih warna krem yang tadi. Ini sudah kelihatan ya jelasnya ya perbedaannya ya. Lalu beres, kita klik yang bagian luar objeknya, lalu klik yang bagian dalamnya. Kita grup, klik kanan, grup. Udah beres, kita gunakan namanya tadi virtual. Lalu kita, nah ini nih, ketika ininya kurang besar teman-teman, teman-teman bisa besarkan. Bisa menjadi 2. Oke, masih kurang besar. Kita buat menjadi ini masih kurang besar lagi. Kita buat 3, bisa nggak? Nah, ini kan 3 nih. Ya, kita sorot, kita klik. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lebih rapi ya ininya ya. Nah, seakan-akan ini kopi nih. Oke, teman-teman ya. Mudah-mudahan dipahami ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk ke track and repel tool. Oke, seperti biasa kita delete dulu objeknya biar kita tidak mengganggu ya. Sorot nih, kita buat sebuah objek, kita buat sebuah tekel seperti biasa. Kita kasih warna. Oke, sini track and repel berada di bawah tool. Oke, and repel. Contoh kita kecilin dulu ya. Cukup segini ya. Di sini ada 2 pilihan nih, ada track and repel. Yang satu lagi sama ini namanya repel. Kalau attract ini kita mendekati sebuah objek. Kalau ini untuk menjauhi, kita coba ya untuk attract dulu. Ini kita sorot dulu objeknya satu, kita tengahin ini satu lagi. Oke, satu lagi kita modifikasi langsung, lalu kita posisinya di tengah. Sorot ya, klik kiri tekan, klik kiri tekan, klik kiri tekan, klik kiri tekan. Sini kayak gini. Atau kita ulangi ya. Kita ulangi. Nih,
Kita buat sebuah objek kembali, kita kasih warna kuning, kita masuk ke track. Kita sorot dari sini, sorry, guys, set ini mendekati titik pusatnya, ya. Atau teman-teman bisa menggunakan repel. Kalau repel ini menjauhi. Kita klik objeknya, kita sorot, lepas, jangan dilepas, klik kirinya jangan dilepas. Dia mengikuti sampai mana kita. Oke teman-teman ya. Nih, mengikuti yang ada di lingkaran ini. Ketika objeknya ini menjauhi lingkaran, ini berhenti. Ini disebut dengan attract and repel tool. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke namanya smooth tool. Oke, pertama kita buat sebuah objek dulu. Oke, beres nih. Kita kasih buat objek dulu kuning nih. Nah, smooth tool ini berada di bawah track and repel. Nah, fungsinya artinya kita untuk mendistract sebuah objek. Jadi objek ini bakal mengikuti nih. Cara kerjanya kita klik objeknya, kita sorot. Klik kiri yang jadi objek ini bakal mengikuti kemanapun kita menggerakkannya. Ini namanya fungsi dari smooth tool ya teman-teman. Oke, untuk yang terakhir kita bakal belajar namanya Rogan tool. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal belajar namanya Rogan tool ya. Oke, seperti biasa kita lihat sebuah objeknya. Oke, kita buat sebuah objek kembali, kita kasih warna, bosan, kita kasih warna merah ya. Rogan tool ada berada di bawah smooth tool. Oke, kita perbesar ya ininya ya, jadi dua. Oke, kelihatan di sini. Nah, di sini untuk memperbesarnya, di sini untuk titik-titiknya. Artinya, Rogan tool ini fungsinya untuk membuat objeknya ini menjadi banyak, menjadi lebih runcing ya. Ini kalau satu persatu nih, kalau kita buat 5, sini kita sorot, hasilnya kayak gini. Kalau kita buat 10, ini bakal lebih padat juga. Jadi ketika sekali klik ini udah menjadi 10 nih, udah menjadi 10 runcingan ya teman-teman ya. Ini namanya Rogan tool. Selanjutnya ada namanya crop tool teman-teman nih. Langsung aja di zoom objek ini ya. Crop tool artinya kita mengcrop atau mendelete sebuah objek yang kita perlukan. Caranya teman-teman, kita sorot saja objeknya, sorot saja objek yang mau kita crop, beres, kita klik crop. Sedangkan namanya knife artinya kita memotong. Contoh, kita memotong objeknya, kita klik kiri, set, pas gini, pas, kita geserkan, ini otomatis terpotong nih. Ini untuk knife, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan materi hari ini mudah dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.